Dan itu tuh nyari ikannya itu tuh bukan pakai sonar, bukan pakai teknologi, bukan pakai GPS. Dia tuh pakai feeling gitu. Dulu gue pernah along nih di sini nih, gue pernah panen di sini nih gitu. Ya udah, dia ini ke tempat spot itu lagi. Dan karena ikan itu makhluk pinter, otaknya itu mengandung omega 3 yang tinggi. Jadi ikan itu ngomong, "Woi, lu tau nggak, emak gue, bapak gue sama keponakan gue dulu ditangkap di sini semuanya. Ya udah, kita jangan main di situ, kita cari ke tempat lain gitu." Pas nelayannya ke tempat itu lagi, lah ikannya kagak ada. Pulang akhirnya stres, diudak-udak orang bang apa segala macam. Kesian lah nelayan gue gitu ya. Harusnya tuh pemerintah tuh kasih modal nelayan itu tuh kapal-kapal tuh yang keren-keren tuh, yang ada sonarnya apa segala macam. Jadi nelayan itu tuh pasti dapet ikan, pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu Gus buat ngomong di PIK 2 itu tempat ngumpulnya Habib, Enu Struktural, dan aseng-aseng yang ngegrogotin bangsa. Gitu kan ya. Orang-orang tuh banyak, ada tuh banyak yang sadar terbelalak. Wah, masa iya sih? Ternyata skenario Allah tuh keren banget. Dikumpulin lah itu orang-orang tuh yang kelihatannya itu sebagai pahlawan bangsa, tapi ternyata dialah yang bikin bangsa kita itu tuh ribet sekarang, ke blow up semuanya sama media-media, sama konten-konten kreator. Jadi gua habis nemuin ini, ada Habib lagi tuh yang terlibat di proyek itu, namanya Habib Kribo, dan dia itu tuh di kontennya itu tuh mendukung banget. Ada 4 poin yang gue tangkap dari dia. Dia itu benci banget sama orang ras. Lu bisa tonton tuh videonya nih kalau belum dihapus sama dia. Kedua, dia bilang pribumi-pribumi yang tidak mendukung PIK 2 adalah manusia-manusia kerdil. Bangsat ya, tai banget nih orangnya. Ketiga, dia memfitnah bahwa pengusaha pribumi itu tuh tidak senasionalis Aguan. Dia juga ngomong bahwa dia itu sama Aguan itu tuh sama-sama WNI. Dan di situ dia bilang dia nggak kenal sama Aguan, tapi dia tahu kisah hidupnya Aguan. Jadi ini orang emang paradok banget ya. Mulut sama otaknya tuh beda gitu ya. Entah gue breakdown satu-satu nih mengenai isi otak orang ini gitu. Lu tonton videonya dia ya kayak lu ngelihat anjing dikasih tulang sama majikannya gitulah. Jadi bener kata Pak Kiai, upload grup gitu tuh ngebawa darah tukang bohong, Nutfah Dajalia. Jadi omongannya itu tuh semuanya tuh manipulatif, ngebohong dan apa segala macam. Dan dia itu tuh intinya tuh pengen memframing bahwa pribumi itu sekarang nggak demen sama aseng, pribumi itu tuh nggak demen sama investor. Nah ini gue puterin videonya Pak Charlie Chandra. Nah, banyak sekali korbannya, saya perlu mengungkapkan apa yang terjadi pada saya. Cerita sebenarnya, pengalaman saya sendiri. Itu tanah memang sudah kami kuasai selama 35 tahun. Tapi tiba-tiba BPN membatalkan hak saya. Nggak ada hoax yang disebarkan Said Didu. Semua itu benar. Benar adanya perampasan, benar adanya penindasan. Karena kalau saya mengumpeti hal ini, sama aja saya melindungi pelaku, penjahat. Keluarkan data-data saya harus bersaksi sesuai dengan kejadian sebenarnya yang saya alami. Dan juga mungkin dari pemilik Agung Sedayu, Salim Group, dan Aguan bisa melakukan perubahan. Mungkin Pak Muanas Aladit belum baca putusannya, tapi di putusannya sudah sangat jelas. Saya nggak ada masalah. Mereka hanya mengikuti perintah bos. Tapi saya harap supaya ini semua bisa segera dihentikan. Dan itu hanya bisa datang dari Prabowo, Aguan, atau Antoni Salim. Dan karena saya menolak, maka mereka menjadikan saya sebagai tersangka. Dan itu semua, ancaman itu ada di WA ini yang akan saya serahkan hari ini. Seorang Pak Charlie Chandra itu aja tuh sama Aguan itu tuh sama kelompoknya itu tuh dikriminalisasi. Dia yang punya tanah, akhirnya tanahnya dia dirampas. Akhirnya tuh Pak Charlie Chandra juga kena kasus hukum ya gara-gara ini apa segala macam. Kalau kita lihat dari namanya Charlie Chandra sama dilihat dari mukanya, dia tuh orang Tionghoa gitu, dia tuh orang Cina. Di sini nih
gue, Pak Kiai, semuanya itu kita tuh ngebela kemanusiaan, bukan urusannya masalah etis apa segala macam. Siapapun etnis yang menginjak etnis yang lainnya itu musuh kita semua. Siapapun bangsa yang menjajah bangsa yang lainnya itu tuh musuh kita semua. Bukan berarti kita anti sama orang asing, ya enggak lah, logikanya tuh ke situ ya. Satu, terus kedua, daya rusak PIK 2 itu tuh parah banget. Lu bisa lihat tuh belarakan tuh di Instagram, di YouTube, di mana apa segala macam. Kali sama di Desa Kronjo, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang. Di belakang saya ada yang menarik. Ini ada aliran kali kecil, bukan kali kecil sebetulnya ini. Kemarin ini belum ada ini aliran. Rata dengan tanah hasil pengurugan oleh pengembang PSN PIK 2. Nah, kenapa sekarang ada aliran kali kecil ini yang mengarah ke laut? Karena kemarin beberapa hari yang lalu memang ada banyak tekanan dari masyarakat yang kemudian viral, dari tokoh-tokoh, dari aktivis, soal ada kali yang ditimbun. Ada beberapa titik sungai yang diuruk oleh pengembang PSN PIK 2. Jadi karena ini sudah viral, maka kemarin kalau tidak salah hari Jumat, ya ini diangkat lagi tanah-tanahnya oleh Beko, ya. Saya tidak tahu berapa lama informasi dari masyarakat seperti itu adanya. Jadi bayangkan saudara sekalian, mereka pun sebenarnya udah panik dengan kondisi di mana masyarakat, ya, aktivis, tokoh juga bersuara soal ratanya kali-kali, ya, sungai-sungai milik negara. Nah, ini hanya sekian meter saja supaya air bisa keluar masuk ke arah laut. Tetapi sungai utamanya belum, masih tertimbun. Ya, seperti Kalimalang yang tadi saya sampaikan. Ya, tapi persoalannya adalah bukan sekedar dia hanya memberi akses jalan ini air, tapi bagaimana kemudian kali-kali yang sudah ada itu dikembalikan fungsinya ke semula. Kalau kali diuruk itu airnya mau kemana? Airnya balik lagi, airnya jadi banjir lah, jadi inilah apa segala macam lah, hutan mangrove lah dibabat, yang akhirnya apa? Biota ekosistem di situ tuh pada hancur semua. Ikan yang tadinya bereproduksi di situ, beranak di situ apa segala macam tuh udah nggak bisa beranak lagi, nyari tempat lain lagi. Otomatis nelayan itu tuh susah lagi tuh nyari ikan gitu loh. Dan banyak kehancuran tuh yang ditimbulkan oleh PIK 2 ini. Lalu bisa lihat aja, gue nggak mungkin lah itu satu-satu. Dan banyak lah ini tuh nelayan itu tuh pada kebongkar semua ya. Nelayan namanya dicatutin jadi SAGB, jadi ini apa segala macam. Nanya nih sama gue, bang, lu ngeritik doang, emang lu nggak ada solusinya buat masalah PIK 2 ini apa segala macam gitu. Untuk PSN ya, Persatuan Setan-Setan Nusantara tuh ngumpul semua tuh di situ tuh. Kita nih kalau jadi orang kritis harus ngasih solusi juga. Solusi PSN itu, proyek strategis nasional itu tuh harusnya proyek itu tuh membangun bangsa, merubah orang miskin jadi kaya, merubah orang melarat jadi sejahtera, merubah sesuatu yang jelek itu menjadi yang indah, merubah sesuatu yang bagus itu menjadi sesuatu yang lebih bagus. Itu baru dinamakan proyek, nggak ngancurin yang lain-lainnya. Kalau PIK ini kita, kalau misalnya dilegalin nih sama pemerintah apa segala macam, PIK ini jalan, ya kan kanibalan pasirnya itu dari mana? Ya, buat nguruk itu tuh dari mana pasirnya, ininya, itunya apa segala macam. Banyak gitu, dan Allah tuh nggak seneng ya kalau misalnya alamnya itu dirusak. Jadi gue di sini nih berdiri sebagai salah satu orang yang mencintai Tuhannya itu, ya salah satu bukti kita cinta sama Tuhan ya kita ngejaga kelestarian alam gitu. Bukannya kita anti pembangunan. Kalau pembangunan itu bikin alam kita lebih keren, lebih bagus apa segala macam, lebih indah, kenapa enggak gitu? Karena pembangunan ini kan ngerusak alam. Ini gitu aja, sesimpel itu ya. Solusinya gimana bang buat pengganti PIK ini gitu? Ya PSN itu tuh proyek strategis nasional itu tuh harus diganti. Kalau menurut gue, pemerintah itu tuh harus berani mendirikan pabrik-pabrik pengolahan ikan tuh di pinggir pantai situ. Pabrik-pabrik pelelangan ikan, perdagangan ikan di situ. Jadi pemerintah itu tuh harus berani, misalnya nih ada 6 kecamatan di situ. Satu kecamatan itu tuh ada 10 kelompok nelayan. Itu satu kelompok nelayan itu tuh harus dimodalin pemerintah itu. Kapal-kapal pencari ikan itu yang pakai teknologi sonar, yang pakai teknologi tinggi gitu. Jadi kalau misalnya di laut apa segala macam pasti dapat ikan, pasti dapat hasil gitu loh. Lu bayangin aja sekarang ya, nelayan itu tuh ya udah kejiret bang, beli bensin susah,
buat ngerawat alat-alatnya ribet, pas dia ngelaut apa segala macam, mau jalan dihalangin sama pagar laut apa segala macam. Belum jalan aja nelayan gue tuh udah stres, udah pusing apa segala macam gitu loh. Kalau misalnya itu dan nelayan itu tuh nyari ikannya itu tuh bukan pakai sonar, bukan pakai teknologi, bukan pakai GPS, dia tuh pakai feeling gitu. Dulu gue pernah along nih di sini nih, gue pernah panen di sini nih gitu. Ya udah dia ini ke tempat spot itu lagi. Dan karena ikan itu makhluk pinter, otaknya itu mengandung omega 3 yang tinggi, jadi ikan itu ngomong, woi. Lu tau nggak, emak gue, bapak gue sama keponakan gue dulu ditangkap di sini semuanya. Ya udah kita jangan main di situ, kita cari ke tempat lain gitu. Pas nelayannya ke tempat itu lagi, dah ikannya kagak ada. Pulang akhirnya stres, diudak-udak orang bang apa segala macam. Kesian lah nelayan gue gitu ya. Harusnya tuh pemerintah tuh kasih modal nelayan itu tuh kapal-kapal tuh yang keren-keren tuh, yang ada sonarnya apa segala macam. Jadi nelayan itu tuh pasti dapet ikan, pasti pulangnya itu berlimpah, ikannya berlimpah apa segala macam. Karena perekonomian Indonesia itu tuh ujung tombaknya itu ya nelayan. Itu negara dengan laut salah satu negara dengan laut terluas, salah satu negara dengan garis pantai itu terpanjang. Dan nenek moyang gue itu adalah seorang pelaut. Nenek moyang gue tuh bukan orang Yaman, bukan orang mana-mana. Nenek moyang gue tuh seorang pelaut gitu. Nah, bang, ntar gimana nih kalau ikannya habis? Sekarang nelayan itu tuh kalau jalan pakai perahu kecil, otomatis ngambil ikannya ikan-ikan konsumsi ya, ikan-ikan yang di bawah 5 kilo, ikan-ikan 3 kilo apa segala macam. Sedangkan ikan-ikan predatornya tuh yang gede-gede nggak bakalan bisa ditangkap sama nelayan gitu loh. Jadi misalnya kalau nelayan itu dimodalin apa segala macam, ikan-ikan predator yang gede-gede tuh bisa ditangkap. Otomatis ikan-ikan buat konsumsi buat masyarakat itu tuh berkembang biak dan happy dan girang dan segala macam gitu loh. Sekarang boro-boro ikan gede-gede, ikan teri aja digadoin kan sama orang Indonesia gitu loh. Ya gitu ya kalau menurut gue. Jadi misalnya ini, bang, ntar kalau misalnya ikannya diambilin semua, ntar ikannya habis gimana? Ikan mah kagak bakal habis. Ikan mah makhluk pinter. Pas saudara-saudaranya diambilin semua, dia akhirnya bereproduksi lagi yang banyak gitu loh. Misalkan nih ikan di Indonesia tuh diambilin semua, ntar ikan-ikan yang di Australia tuh yang pada kedinginan, ikan-ikan yang di Jepang pada ngomong sama temen-temennya, wah di sana ada perairan hangat gitu. Ikan-ikannya udah jarang, yuk kita pindah ke situ. Akhirnya kita tangkapin lagi ikan di sini gitu loh. Cara berpikir ikannya tuh kayak gitu. Gue jadi ngaco ya, nggak apa-apa lah, buat orang ngelawan orang ngaco mesti lebih ngaco gitu. Jadi gitu ya, banyak lah apa yang bisa dikerjain sama pemerintah itu. Akhirnya apa? Kalau misalnya kita keberlimpahan ikan itu banyak apa segala macam, dan ikan itu tuh makhluk yang paling halal yang dihalalin sama Allah. Jadi ikan itu tuh pasti banyak manfaatnya gitu ya. Jadi misalnya ikan yang gede-gede datang yang nggak bisa dikonsumsi, diolah sama pemerintah, dibikin tepung ikan buat subsidi apa ya? Buat subsidi ayam-ayam organik di sini. Jadi ayam-ayam kampung apa segala macam tuh makanannya tuh tepung ikan. Entok, bebek, apa segala macam lele itu makanannya tuh tepung ikan gitu. Jadi akhirnya apa? Orang-orang di pegunungan juga sehat-sehat. Bisa makan ikan yang keren-keren. Entah kalau misalnya di gunung pepes ikan emas, pepes nila tuh udah kagak ada. Nanti kita bisa ngerasain pepes ikan paus, rendang hiu apa segala macam kayak begitu gitu loh. Jadi emang kalau ini akhirnya konsumsi ayam boiler tuh, ayam hormon estrogen kita itu tuh terpacu jadi tinggi. Akhirnya tuh orang-orang Indonesia tuh pada lebay-lebay, pada sensitif gitu, pada baperan. Bahkan yang cowok tuh bisa jadi tulang lunak. Makanya tuh di Garut itu tuh banyak remaja-remaja tuh yang jadi boti tuh ya. Itu survei itu membuktikan. Mungkin karena itu banyak mengkonsumsi ayam boiler gitu. Nah kalau misalnya ikan ini jadi murah, ikan ini jadi apa segala macam dan bisa dikonsumsi sama orang-orang gunung apa segala macam, kan itu keren. Orang gunung kan jadi pinter-pinter gitu, sama kayak orang pesisir, keren-keren apa segala macam. Dan nelayan-nelayan kita itu tuh yang tadinya hidup miskin bisa jadi hidup kaya gitu. Jadi kalau misalnya nelayan kita itu jadi orang kaya, tingkat kriminalitas itu turun. Coba misalnya PIK itu dilaksanain, akhirnya pas udah jadi PIK 5-10 tahun lah, itu pasti dipagerin. Orang yang tadinya akhirnya tuh dia jadi kriminal, banyak tingkat kriminalitas tinggi gitu loh. Akhirnya bikin beban polisian gue tuh jadi ribet. Tapi kalau misalnya nelayan-nelayan gue kaya, akhirnya dia bisa ngidupin saudaranya, dia bisa ngidupin tetangganya apa segala macam, otomatis lah
tingkat kriminalitas itu tuh turun, dan ini proyek strategis nasional itu tuh harus turun langsung tuh ke nelayannya. Makanya tuh kemarin itu tuh presiden gue tuh ngebebasin utang nelayan tuh gila, gue bilang Masya Allah nih gue punya presiden keren banget nih. Sampai psikologis nelayan gitu ya, yang udah dikejar-kejar utang dia tahu gitu ya. Nelayan kalau dikejar-kejar utang sama bank laut juga pasti lama gitu, kagak pulang-pulang karena dia ngehindarin debt collector tuh di rumahnya gitu. Sekalinya pulang ikan kagak ada, yang gue ceritain gitu. Jadi emang kesian lah nelayan kita. Harusnya nelayan kita lah yang dibikin kaya, harusnya nelayan kita lah yang dibikin hebat, harusnya nelayan kita lah yang dibikin sukses gitu loh. Jadi entah kalau misalnya gue jalan-jalan tuh ketemu sama orang gitu, Mas lu di mana tinggalnya? Gue di Indramayu bang. Di mana lu? Di pinggir pantai. Iya. Nelayan dong lu. Iya, kaya dong lu. Iya lo bang, gue bisa kaya karena negara support gue. Kan keren banget, anjay gitu. Jadi emang kelihatannya nih yang namanya Habib Kribo ini ngomongannya bener, padahal mah isinya mah tai kalau menurut gue gitu ya. Yaudah dari gue Bang Jenny, semoga bangsa gue bisa berpikir cerdas, bangsa gue punya visi yang keren, bangsa gue bisa menjaga alam Indonesia yang indah ini dari penjajahan-penjajahan orang-orang yang kagak jelas. Kata Pak Kiai itu tuh berkumpul semuanya tuh di PIK 2. Yaudah gitu ya dari gue Bang Jenny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.